kegiatan akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain mawalam mabadu. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita alhamdulillah masih diberikan nikmat panjang umur, nikmat kesehatan sehingga kita bisa bersilaturahmi bertatap muka melalui Zoom meeting ini meskipun kita melaksanakan kegiatan perkuliahan ini melalui Zoom meeting secara daring, tidak mengurangi rasa hormat saya untuk menyampaikan materi terkait dengan mata kuliah pengelolaan keuangan desa. Dan selawat beserta salam, tak lupa kita aturkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang patuh dan taat pada ajarannya hingga akhir zaman. Teman-teman, rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan materi perkuliahan terkait dengan pengelolaan keuangan desa, di mana mata kuliah pengelolaan keuangan desa ini, ya teman-teman eh, mungkin eh, sudah mengampu mata kuliah ini pada semester genap di tahun ajaran 2023-2024 dan teman-teman juga sudah eh, sebelumnya memahami bahwasanya mata kuliah pengelolaan keuangan desa ini ya eh, bagian yang harus dipelajari di dalam rumpun ilmu prodi ilmu pemerintahan. Teman-teman, perlu saya sampaikan bahwasanya capaian program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini untuk teman-teman diantaranya teman-teman harus memahami yang namanya capaian pembelajaran lulusan. Di antaranya mungkin saya sendiri sudah menyampaikan di dalam RPS ini ya terkait dengan ada sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus, di mana CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini diharapkan teman-teman ini dapat menguasai diharapkan dapat menguasai teoritis pengelolaan keuangan negara atau publik dan aset negara, diharapkan juga dalam keterampilan umum ini bagaimana teman-teman nanti dapat mengkaji dan mengimplikasikan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya pada nilai humaniora yang sesuai dengan kaidah dan tata cara ilmiah dalam solusi gagasan, desain atau kritik seni. Dan diantaranya ini untuk capaian capaian pembelajaran program studi RPS dan capaian pembelajaran kita ini ya ini disesuaikan dengan OBE atau ininya outcome based education, di mana capaian yang harus nanti diterima oleh teman-teman itu diantaranya mampu mengimplementasikan konsep dasar ilmu pemerintahan dalam mendukung tugas profesionalisme teman-teman ya nanti diharapkan teman-teman ini mampu mengimplementasikan konsep dasar yang ada di dalam ilmu pemerintahan dan pengetahuan ilmu pemerintahan sebagai dasar kewirausahaan sosial yang akhirnya nanti dapat memanfaatkan potensi sumber daya lingkungan yang ada. Terus nanti teman-teman juga mampu mengevaluasi permasalahan di bidang pemerintahan yang relevan dengan perkembangan di dalam pengembangan ilmu pemerintah. Nah, perlu kami sampaikan juga bahwa deskripsi daripada pengelolaan keuangan desa itu di mana ada PBDes atau anggaran pendapatan belanja desa yang diawali dari tahapan mulai dari perencanaan keuangan desa, pengorganisasian keuangan desa, pelaksanaan keuangan desa, penata usahaan keuangan desa, dan hingga pertanggungjawaban pengelolaan desa termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan milik desa. Ya, adapun mata kuliah
pengelolaan keuangan desa ini ya disampaikan sebanyak 16 ujian akhir semester. Nah, ini untuk rencana pembelajaran semester yang nanti akan disampaikan kepada teman-teman, di antaranya ada beberapa pokok bahasan. Di antaranya saya menyampaikan awal terkait dengan rencana pembelajaran, ya nanti saya juga akan menyampaikan kepada teman-teman subpokok materi pembahasan pada hari ini, yaitu terkait dengan desa dan keuangan desa. Nanti di pertemuan yang selanjutnya juga ini ada beberapa subpokok penyaluran dan penggunaan dana desa, dan nanti setelah UTS materi pembahasan terkait dengan pengelolaan aset desa dan pengadaan barang dan jasa di desa. Ada juga perencanaan dan penganggaran keuangan desa, bagaimana teman-teman melihat struktur anggaran pendapatan dan belanja desa, pelaksanaan APBD, penata usahaan keuangan desa, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa sampai kepada pemeriksaan keuangan desa. Dan di sini nanti teman-teman bisa melihat berbagai referensi yang berkaitan dengan mata kuliah pengelolaan keuangan desa. Sebetulnya banyak referensi, saya mengambil dari beberapa para ahli ini ya, diantaranya ada Sudarno Sumarto, Asep Surya, dan Alex Arifianto 2004 terkait dengan tata kelola pemerintahan dan penanggulangan kemiskinan. Ada juga oleh Habib Soleh dan Heru Hermansyah terkait dengan pengelolaan keuangan desa. Ada juga referensi dari Muhammad Muhid Raharjo terkait dengan pengelolaan keuangan desa, dan eh, referensi pendukung diantaranya tentang pemerintahan desa, ada PP yang mengatur tentang pelaksanaan daripada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, dan ada juga Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Dan terbaru saat ini ya teman-teman mungkin sudah ada yang eh, melihat atau sudah ada yang eh, membaca terkait dengan perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, yaitu terkait dengan Undang-Undang Desa, di mana itu menjadi rujukan eh, pada kesempatan yang berbahagia ini untuk lebih meningkatkan eh, kewenangan yang diberikan dalam undang-undang kepada desa. Dan ini teman-teman ada sub pokok daripada CPMK yang nanti disampaikan kepada teman-teman. Dan untuk media pembelajaran sih sebetulnya kami di sini secara luring dan daring ya, dan ini bagaimana teman-teman pelajaran ini untuk melatih mahasiswa eh, mempunyai daya nalar kritis dan terampil memecahkan masalah dalam memperoleh pengetahuan yang dipelajari. Jadi ini nanti teman-teman untuk capaian mata kuliah ini diharapkan mampu mengidentifikasi dan menjelaskan tujuan, sasaran dari materi yang sudah disampaikan, penilaian juga teman-teman ini sudah jelas ya di sini bahwasanya penilaian untuk rekan-rekan itu ada yang namanya eh, ini keaktifan teman-teman, ada juga tugas mandiri, tugas kelompok, UTS dan UAS. Nanti nilai akhir itu dibagi menjadi 4 dan hasilnya berapa. Dan teman-teman terkait dengan materi atau RPS yang disampaikan pada hari ini ya, sebetulnya kami ini pengen mengetahui
menjelaskan lebih detailnya praktik di lapangan seperti itu. Karena apa? Karena yang teman-teman pahami sekarang ini ya, dengan kewenangan yang dimiliki oleh desa ini sangat kompleks apa yang sudah diberikan oleh undang-undang dan kewenangan yang diberikan oleh desa. Dan ini mata kuliah eh, pengelolaan keuangan desa ini ya, jumlah SKS-nya ada 3 SKS yang sudah tadi saya sampaikan. Dan ini kalau kita lihat untuk penilaian tadi, teman-teman juga untuk penilaiannya itu ada bahwasanya teman-teman kenapa harus belajar pengelolaan keuangan desa, dan kenapa teman-teman sekarang harus memahami apa yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemerintahan desa, di mana desa ini ya dulu eh, sebetulnya sudah mempunyai regulasi pemerintahan di daerah sampai kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang pemerintahan desa. Cuma untuk pelaksanaan daripada regulasi yang pernah ada sebelum adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pemerintah desa ini belum secara eksplisit dijelaskan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa itu sendiri. Dan alhamdulillah pada tahun 2014 ya, pelaksanaan daripada dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dan ini ya yang mengatur tentang desa sebetulnya banyak, sebetulnya sebelumnya juga sudah ada sejak 1965 tentang desa praja. Ada juga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa. Dan sekarang yang terbaru itu ada perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 ya. Dan jelas ya sekarang ini eh, yang dulu masa jabatan kepala desa yaitu 6 tahun, 3 kali masa ini ya masa jabatan. Sekarang dengan adanya undang-undang baru, kepala desa diberikan masa jabatan itu 8 tahun, 2 kali masa jabatan. Dan untuk materi pengelolaan keuangan desa ya perlu saya sampaikan di pertemuan yang berbahagia ini. Di antaranya saya akan menyampaikan terkait dengan sejarah kedudukan dan kewenangan desa. Selanjutnya ada pengelolaan keuangan desa, ada susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa, dan yang selanjutnya ada keuangan desa. Dan teman-teman ini sebetulnya sejarah dan kedudukan serta kewenangan desa itu sudah jelas ya. Sekarang ini dijelaskan dalam undang-undang tentang desa, ada juga PP yang mengatur tentang ketentuan pelaksanaan undang-undang, dan ada PP yang digunakan oleh pemerintah untuk penyaluran dana desa bersumber dari APBN. Dan ini landasan hukumnya teman-teman ada Permendagri juga ya, Permendagri yang terbaru itu Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa ya. Dan sebelumnya itu ada Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Dan eh, ada juga Permendes yang mengatur tentang pengalokasian dana desa, ada juga eh, prioritas penggunaan dana desa, dan peraturan Menteri Keuangan atau Permenq yang mengatur tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa. Dan teman-teman, kenapa saya menyampaikan gambaran terlebih dahulu tentang landasan hukum yang menaungi tentang pengelolaan desa. Jadi teman-teman diantaranya harus memahami dulu regulasi yang menjadi landasan hukum daripada penyelenggaraan pemerintahan desa ini. Di antaranya ada
Yang terlibat itu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Desa. Dan di sini ya sebelum saya masuk kepada materi terkait dengan pengelolaan keuangan desa, teman-teman harus memahami dulu yang namanya desa. Ya, desa itu disebutkan di dalam undang-undang bahwasanya kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang sifatnya berkepentingan untuk masyarakat serta berdasarkan prakarsa masyarakat atau asal-usul diakui dan dihormati dalam pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi teman-teman di sini ya dijelaskan teman-teman sekarang ini tinggal di desa. Teman-teman harus memahami dulu pengertian desa. Desa itu yang dijelaskan merupakan ya bagian daripada eh, kewenangan yang diberikan oleh negara diantaranya untuk mengurus dan menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, hak tradisional yang dihormati dan diakui keberadaannya oleh pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kenapa urgensi daripada Undang-Undang Desa ini ya harus lebih ditekankan kepada desa agar yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia khususnya pada saat ini ingin adanya di masing-masing daerah dan desa sebagai ujung tombak daripada penyelenggaraan pemerintahan secara. Jadi pemerintah pusat saat ini pengen membangun eh, hilirisasi dari adanya desa-desa yang ada di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia. Ini filosofi desa bahwasanya sudah jelas ya dalam asal usul itu diberikan sesuai landasan sosiologis ya bahwasanya eh, masyarakat hukum adat, keberagaman, partisipasi ini diakui dan dihormati dalam Kesatuan Negara Republik Indonesia. Ini juga jelas di dalam Undang-Undang Dasar ada pengakuan dari negara yang dihormati keberadaannya dan amanat undang-undang ini ya dituangkan negara kita ini sangat beragam. Terus jumlah daripada penduduknya juga sangat besar dan jumlah penduduk itu tinggal di desa-desa, di mana teman-teman harus mengetahui juga ya desa di Indonesia itu kurang ada 8.506 dengan adanya desa dan kelurahan yang ada di Indonesia ini ya teman-teman sudah jelas penyelenggaraan pembangunan yang diselenggarakan mungkin nanti bertumpu kepada desa dan pemerintah juga sekarang terus mentransferkan anggaran dana desa itu dari mulai dulu ya 61 triliun sekarang alhamdulillah udah ada peningkatan lah di APBN tahun 2024 yaitu sebesar 71 triliun. Dan ini ya teman-teman harus dipahami juga bahwasanya di pemerintahan desa itu ada yang namanya kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Di antaranya apa aja? Ya, di antaranya kewenangan desa itu hak asal merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atas prakarsa masyarakat. Jadi hak asal usul dari desa itu diantaranya adat istiadat warisan leluhur yang dihormati dan diakui oleh negara seperti itu. Lokal berskala desa muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa. Jadi eh,
pemerintah desa itu pemerintahannya yang berada di tingkat desa itu sendiri ya, dan kewenangan desa juga ditugaskan oleh pemerintah pusat dan oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten kota ya. Kewenangan yang lain yaitu yang diatur oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi jelas kewenangan desa ini ada empat, diantaranya yang ditetapkan di dalam undang-undang. Di antaranya hak asal usul, lokal berskala desa ditugaskan organisasi masyarakat adat. Misalkan nih, misalkan di tempat teman-teman ada yang namanya nilai-nilai kebudayaan atau nilai-nilai yang saat ini masih dilestarikan. Nah, itu diantaranya mempunyai organisasi masyarakat adat yang harus terus dilestarikan. Dan desa berdasarkan hak asal usul juga ini mempunyai eh, dan hukum adat, pengelolaan tanah kas desa, dan pengembangan peran masyarakat desa. Jadi, teman-teman, kewenangan kepala desa saat ini sih sebetulnya ini lumayan cukup banyak ya, diantaranya untuk membina, untuk mengelola dan mengembangkan daripada potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di pemerintah itu sendiri, dan ini jelas di dalam undang-undang itu diatur dan diurus oleh. Bapak mohon izin, Pak. Mohon izin, Pak. Hmm, Suara saya masuk, Pak? masuk, mangga, mangga dipersilakan. Ya, Pak. Terkait landasan yuridis yang dipakai oleh desa, Pak. Kalau tadi saya Ya, lihatnya ya. undang-undang di desa itu masih 32 tahun 2004. Nah, sebetulnya kalau misalkan terkait undang-undang desa itu yang dipakai hari ini Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 atau Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, Pak? Baik. Eh, Terima kasih saudara Muhammad Sobari. Jadi yang di pelaksanaan regulasi oleh desa itu yang harus dipahami bersama itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Jadi sudah jelas ya, regulasinya itu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Jadi desa itu ya mempunyai landasan hukum atau regulasi tersendiri yang diberikan eh, oleh pemerintah pusat seperti itu atau oleh negara. Di antaranya kurang lebih 10 tahun, dan pelaksanaan penyelenggaraannya ini ya sampai saat ini lah ya yang saya pahami itu sudah memberikan nilai yang positif bagi penyelenggaraan pemerintahan desa. Di antaranya apa aja? Ya, yang tadi saya sampaikan itu di dalam undang-undang, yang tadinya di Undang-Undang 32 tahun 2004 itu tidak dijelaskan secara eksplisit ya, eh, yang mengatur tentang desa, tapi alhamdulillah di undang-undang desa yang sekarang ya itu jelas kewenangan yang diberikan, terus anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat, oleh pemerintah provinsi maupun oleh pemerintah kabupaten kota. Dan alhamdulillah ya yang tadinya desa mungkin mengelola anggarannya tidak sebesar yang sekarang ya, tapi alhamdulillah dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ya, itu anggaran yang diterima oleh desa sesuai dengan undang-undang alhamdulillah
ya bisa dirasakan manfaatnya bagi seluruh masyarakat yang ada di desa. Dan Sobari kebetulan di bulan April atau tepatnya tanggal 25 April 2024 kemarin ya, pemerintah bersama dengan DPR sudah menetapkan perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, perubahan kedua. Ada regulasi terbaru, diantaranya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 ya, di mana yang usulan dari eh, Ikatan Asosiasi Kepala Desa seluruh Indonesia itu diakomodir oleh pemerintah pusat, yang pengajuan usulannya yang tadinya eh, masa jabatannya 6 tahun ya, jadi masa jabatannya 8 tahun, maksimal dua kali masa jabatan. Dan pendapatan lain yang diterima oleh desa saat ini ya, APBN itu berkewajiban menyampaikan 10% dari total APBN pada desa. Makanya nanti ke depan desa ini mungkin akan lebih besar mendapatkan dana desa atau yang namanya bantuan dana transfer dari pemerintah pusat. Mungkin nanti ke depan bisa aja ya per desa itu 1 miliar atau bahkan lebih seperti itu ya. Dan pemerintah pusat juga nanti ke depan di dalam undang-undang perubahan yang kedua itu memberikan dana transfer juga ya, khususnya dari pendapatan pajak sebesar 10%. Dan nanti di dalam undang-undang itu ya, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten juga itu harus mengalokasikan anggaran di dalam APBD itu sebesar 10% untuk desa yang ada di wilayahnya. Dan kewenangan lain itu diantaranya ya, memberikan kesempatan kepala desa untuk eh, ini menyelenggarakan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa seperti itu. Dan banyak lagi lah anggaran-anggaran yang diterima oleh desa saat ini. Jadi untuk jawabannya itu diantaranya diantaranya eh, desa sekarang eh, sudah menjalankan regulasi yang ditetapkan oleh negara, itu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Seperti itu kurang lebihnya, Sobari. Mangga, selanjutnya ini ada Maha nih yang mau bertanya. Mangga, silakan Maha. Baik, terima kasih Bapak atas pemaparan Ya, materinya. Perkenalkan, nama saya Mahasania dari NIM 35062010186. Izin bertanya Pak, ya. kan di berbicara pengelola keuangan desa tentunya ada APBD sih ya Pak. Di APBD sendiri itu ada 3 bidang. Yang pertama pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Saya pernah mendengar diskusi juga dengan kakak tingkat yang dimana beliau pernah melakukan penelitian bahwasanya di desa tersebut itu pendapatannya itu tidak dari BUMDes, tidak dari usaha desa, dan tidak dari potensi yang lainnya, tetapi hanya mengandalkan bantuan dari provinsi gitu Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah ketiga bidang itu tidak ada landasan hukumnya, dan apakah hanya sebagai formalitas? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Saudara Maha. Tadi sudah jelas ya disampaikan kewenangan desa ini ya. Di dalam undang-undang itu ada 4 ya, ada 4 di antaranya ya, eh, lokal berskala desa. Ya, di sana itu lokal berskala desa, bagaimana desa itu ya mengembangkan yang namanya potensi yang ada di desa. Misalkan ya, di desa Baregbek, taruhlah di desa Baregbek, ya potensi SDA dan SDM-nya apa yang nanti bisa menjadi ya pendapatan asli desa. Di antaranya mungkin desa bisa membangun yang namanya desa wisata atau pasar desa, atau misalkan peningkatan yang namanya
UMKM atau misalkan pengembangan daripada BUMDes itu sendiri. Ya, itu sebetulnya menjadi PR atau eh, yang harus dilakukan oleh pemerintah desa itu sendiri, ya, di mana tugas utama daripada desa itu sih sebetulnya mengelola seluruh potensi yang ada di desa, baik itu SDM maupun SDA. Dan tadi yang Maha tanyakan, hampir sebagian besar lah ya di desa-desa itu hanya mengandalkan dana transfer atau dana yang diterima oleh pemerintah desa. Dan belum meningkatkan yang namanya pengelolaan PADES, di antaranya mungkin belum adanya intensifikasi dan ekstensifikasi daripada pendapatan-pendapatan PADES. Nah, ini ya harus nanti ke depannya dijadikan PR atau catatan oleh pemerintah desa ke depan itu apa sih yang harus dilakukan, ya, apa yang harus dikerjakan, dan nanti apa yang menjadi potensi-potensi itu dapat dikembangkan. Karena saya yakin Maha di masing-masing desa itu ada potensi, baik itu potensi SDA maupun SDM. Di antaranya apa kalau potensi SDA? Ya kan mungkin ya desa itu mempunyai ini misalkan mempunyai eh, lahan daratan yang misalkan eh, belum bermanfaat, bisa dimanfaatkan lahan darat, atau misalkan lahan persawahan, atau misalkan mempunyai yang namanya sungai, atau misalkan mempunyai sumber daya misalkan di bidang-bidang lain lah, misalkan pada eh, gas bumi, misalkan ada misalkan batu-batuan dan lain-lain, itu bisa ditingkatkan atau bisa dikembangkan oleh masyarakat desa itu sendiri agar nanti ya hasil daripada penjualan tersebut itu bisa di ini apa eh, bisa ditarik oleh pemerintah desa menjadi pendapatan asli desa itu sendiri, ya. Dan yang lain-lain sih sebetulnya hampir sama lah di tingkatan desa seperti itu, dan di tingkatan pemerintah daerah juga hampir sama sih, mesti mengandalkan yang namanya transfer dari pemerintah pusat. Nah, nanti ke depan dengan kewenangan-kewenangan